Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amna bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa kabar sahabat KPM? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada video pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Aqaidud Diniyah yang kedua pada pembahasan pelajaran yang ketujuh. Sebelum kita memulai pembahasan kali ini, seperti biasa kita awali dengan pembacaan suratul Fatihah dan doa sebelum belajar. Kita niatkan suratul Fatihah ini untuk kebaikan diri kita, keluarga kita, juga guru-guru kita, terutama Pak Ridwan, dan terlebih khusus kita niatkan Al-Fatihah ini untuk pengarang kitab Aqaidud Diniyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wal muslimina amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, marilah kita lanjutkan pembahasan pembacaan kitab Aqaidud Diniyah pada pelajaran yang ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-Darsus Sabi', pelajaran yang ke-7. Man humul malaikah, siapakah yang disebut dengan malaikat? Al-malaikatu, malaikat, yaitu hum ajsamun, mereka adalah jasad atau bagi tubuh bentuk jisim nuraniyah yang tercipta daripada cahaya, latifatun yang lembut, qadiruna dan mereka mampu ala tasyakkuli untuk berubah terhadap berubah bentuk, bisa menjadi manusia atau jin, waqat ilmasafatil ba'idati dan mereka mampu memotong jarak yang jauh fi muddatin wajizatin dalam waktu yang singkat. Jadi di sini dijelaskan pada pelajaran yang ke-7 menjelaskan tentang siapa yang dinamakan dengan malaikat. Malaikat adalah jisim yang mana jisim tersebut, jasad tersebut terbuat daripada cahaya yang lembut, qadiruna dan malaikat mereka mampu untuk berubah bentuk. Mereka mampu untuk berubah menjadi manusia ataupun jin, yang mana mereka pun mampu untuk bisa mempersingkat waktu, juga memotong jarak yang jauh. Contohnya yang bisa kita ambil dan bisa kita jadikan contoh adalah ketika malaikat Jibril membawa Nabi Muhammad SAW itu dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Bayangkan daripada Mekah kemudian ke Palestina, ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha hanya memerlukan waktu 1 malam, dan itu dengan banyak peristiwa-peristiwa yang sangat-sangat luar biasa. Di situ kita bisa mengambil contoh bahwa malaikat dengan kuasanya Allah, mereka diberikan kemampuan untuk bisa mempersingkat waktu, juga memotong jarak yang sangat jauh. Selanjutnya, ma ma'nal imani bil malaikah, apa sih yang dimaksud? Apa yang dimaksud dengan makna iman kepada malaikat? Yang dimaksud dengan iman kepada malaikat, ma'nal imani bil malaikah,
Yang dimaksud dengan iman kepada malaikat huwa an na'taqida, yaitu hendaknya kita sesungguhnya untuk menekadkan annal malaikata, sesungguhnya malaikat itu maujuduna, mereka itu ada walaupun gaib, kita tidak bisa melihat secara langsung. Wa annahum ibadum makrumuna, mereka adalah hamba-hamba yang sangat mulia. La ya'sunallah, dan mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah, ma amarahum, terhadap apa yang diperintahkan kepada malaikat. Wa yaf'aluna, dan mereka selalu melakukan ma yu'maruna, terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka juga. Wa hum katsiruna, dan mereka itu sangatlah banyak. Minhum asyratun, dan di antara yang banyak itu ada asyaratun, ada 10. Tajibu ma'rifatuhum, yang wajib kita ketahui bi asma'ihim, dengan nama-namanya. Jadi yang dimaksud dengan makna iman kepada malaikat adalah hendaknya kita menekadkan dalam hati bahwa sesungguhnya malaikat itu ada. Walaupun tadi yang disebutkan bahwa malaikat itu adalah makhluk yang terbuat daripada cahaya, mereka itu lembut, jadi tidak bisa dilihat dengan secara kasat mata. Tapi kita harus meyakini dari dalam hati bahwa sesungguhnya malaikat itu ada. Dan sesungguhnya mereka itu adalah hamba-hamba Allah yang sangat mulia. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maruna. Dan mereka tidak akan pernah bermaksiat terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka. Mereka selalu mengerjakan terhadap apa yang diperintahkan dan diamanahkan, ditugaskan kepada mereka juga. Mereka jumlahnya banyak, tidak ada yang mengetahui, namun daripada yang banyak itu ada 10 yang wajib kita ketahui, tugas-tugasnya juga beserta nama-nama dan tugas-tugasnya. Manhumul asyaratu, dan siapa sih yang 10 itu? Manhumul asyaratu, siapa mereka yang 10 itu? Hum, mereka adalah Jibril, malaikat Jibril, wa Mikail, dan malaikat Mikail, wa Israfil, dan malaikat Israfil, wa Izrail, dan malaikat Izrail, wa Munkar wa Nakir, dan malaikat Munkar dan Nakir, wa Raqibun wa Atidun, dan malaikat Raqib Atid, wa Malikun wa Ridwanun, malaikat Malik dan Ridwan, wa Hamalatul Arsh, dan malaikat Hamalatul Arsh. Yang 10 yang wajib kita ketahui nama-namanya itu adalah yang pertama tadi Jibril, kita mengetahui tugasnya untuk menyampaikan wahyu. Kemudian wa Mikail, yaitu malaikat Mikail, kita mengetahui bahwa tugasnya adalah untuk menyampaikan rizki. Wa Israfil, dan malaikat Israfil kita juga tahu tugasnya adalah untuk meniup sangkakala nanti ketika sudah waktunya tiba hari kiamat. Wa Izrail, dan malaikat Izrail, malaikat pencabut nyawa. Wa Munkar wa Nakir, dan malaikat Munkar Nakir, malaikat yang akan bertanya di alam kubur. Wa Raqibun, malaikat Raqib. Wa Atidun, malaikat Atid, mereka berdua adalah pencatat amal-amal di dunia, amal-amal manusia, amal-amal makhluk di dunia. Wa Malikun, dan malaikat Malik, penjaga pintu neraka. Wa Ridwanun, dan malaikat Ridwan, penjaga pintu surga. Ada juga wa Hamalatul Arsh, malaikat-malaikat yang mana mereka itu yang menanggung arsy daripada pertama kali arsy diciptakan sampai nanti hingga akhir kiamat. Ketika semua sudah diluluh lantahkan, mereka sampai saat itu mereka diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menanggung arsy. Kemudian pembahasan selanjutnya, ma ma'nal imani bil kutubi, apa yang disebut makna iman kepada kitab-kitabnya Allah. Makna imani bil kutubi, makna iman kepada kitab-kitabnya Allah. Wa an na'taqida, sesungguhnya hendaknya kalian menekadkan, kita menekadkan, annallaha subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala anzala kutuban, menurunkan kitab-kitabnya ala rasulihi, kepada utusan-utusannya, bayyana fiha, yang mana di dalamnya menjelaskan amarahu, segala perintah yang Allah perintahkan, wa nahyahu, dan apa larangan-larangannya, wa wa'dahu, dan janjinya, wa wa'idahu, dan ancamannya, wa hiya katsirun minha, dan kitab-kitab itu banyak. Minha, diantaranya ada Taurat ala Sayyidina Musa, diturunkan kepada Nabi Musa. Wal Injil, dan kitab Injil ala Sayyidina Isa, diturunkan kepada Nabi Isa. Wal Zabur, dan kitab Zabur ala Sayyidina Daud, diturunkan kepada Nabi Daud. Wal Quran, dan Al-Quran ala Sayyidina Muhammad, diturunkan kepada Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Kepada mereka keselamatan, rahmat dan keselamatan diturunkan, dilimpahkan. Jadi makna daripada mengimani
kitab-kitab Allah adalah sesungguhnya kita menekankan dalam hati bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitabnya kepada para utusannya, yang mana kitab-kitab itu berfungsi sebagai penjelas, dijelaskan di dalamnya untuk menjelaskan apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang dilarang oleh Allah. Kemudian di dalamnya juga menjelaskan tentang janji-janji Allah, juga ancaman-ancaman Allah. Wahiyya katsiratun, dan kitab-kitab tersebut banyak, diantaranya ada Taurat yang diturunkan kepada Nabi Isa, Nabi Musa, kemudian wal Injil, dan Injil diturunkan kepada Nabi Isa, Zabur ala Sayyidina Daud diturunkan kepada Nabi Daud, wal Quran, dan Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pembahasan selanjutnya, mahwal Quran, apa itu Al-Quran? Al-Quran huwa, yaitu Al-Quran adalah Alkitab, kitab alladzi yang anzalahullah, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ala Sayyidina Muhammadin, kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahmat Allah kepadanya, juga kepada keluarganya, dan juga keselamatan kepadanya dan juga keluarganya. Qala Allah Ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Asy-Syura ayat 192 sampai 195. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu latanzilu rabbil alamin, nazzala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Wa innahu, yang artinya wa innahu latanzilu rabbil alamin, dan sungguh Allah telah benar-benar menurunkan, sesungguhnya kitab itu telah diturunkan Rabbil Alamin, oleh Tuhan segala semesta alam ini, yaitu Allah. Nazala bihir ruhul amin, diturunkannya Al-Quran itu ar-ruhul amin, oleh ruhul amin, yaitu melewati perantara malaikat Jibril, ala qalbika, kepada hatimu. Maksud hatimu di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, litakuna minal munzirina, yang mana agar engkau menjadi orang-orang yang memberikan peringatan. Litakuna minal munzirina, agar engkau menjadikan hal tersebut menjadi peringatan kepada orang-orang bilisanin arabiyyin mubin, dengan lisan atau bahasa Arab yang jelas juga terang. Maksudnya dalam ayat ini dijelaskan bahwa sesungguhnya Allah benar-benar telah menurunkan Al-Quran melewati perantara malaikat Jibril, diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan Al-Quran itu Nabi memberikan peringatan kepada orang-orang yang telah keluar daripada jalur-jalur perintah-perintah Allah, yang mana dikeluarkannya itu Al-Quran itu dengan bahasa Arab yang jelas. Wa huwa a'zamul kutubi, dan sesungguhnya Al-Quran itu adalah kitab yang agung, wa asyrafuha, dan kitab yang paling mulia daripada kitab-kitab yang lain. Wa kullu ma fihi haqqun wa sidqun, dan sesungguhnya segala apa yang ada di dalamnya, haqqun itu benar, wa sidqun, haqqun itu hak, wa sidqun dan benar dengan sebenar-benarnya. La ya'tihi, tidak akan ada datang daripada Al-Quran itu al-batil, kebatilan. Min baina yadayhi, daripada di antara dua hal yang berbeda. Wala min khalfihi tanzilum min hakimin hamin, dan tidak akan ada Al-Quran kitab setelahnya yang akan diturunkan daripada setelahnya dari Allah yang maha bijak juga maha terpuji. Maksudnya pengertian Al-Quran di sini adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalil yang Allah juga jelaskan dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 192 sampai 195. Allah menerangkan bahwa sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar diturunkan oleh Allah melalui perantara malaikat Jibril, diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan peringatan kepada orang-orang dengan menggunakan bahasa Arab yang jelas. Juga sesungguhnya Al-Quran itu adalah kitab yang agung juga mulia, yang mana di dalamnya semuanya itu terdapat hak dan kebenaran yang benar-benar hak, yang mana darinya tidak akan ada datang kebatilan atau suatu hal yang tidak bermanfaat darinya. Mim baina yadayhi, di antara dua hal yang berbeda. Kemudian tidak akan ada lagi kitab yang diturunkan setelah Al-Quran daripada Allah yang maha agung juga maha terpuji. Baiklah sahabat KPM, pembahasan pelajaran
Yang ketujuh, sampai pada pembahasan Al-Quran. Semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat bagi kita, juga bagi keluarga kita, dan semoga apa yang tadi disampaikan bisa diaplikasikan, bisa membuat kita meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kalam, nafa'anallahu wa iyyakum ajma'in, wallahu a'lam. Rabbin fa'na bima 'allamtana, rabbi faqihna wa faqih 'alana wa qarabatil lana fi dinina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.